Tahukah Sobat Green bahwa hipertensi adalah salah satu penyakit yang banyak menyerang manusia? Pada tahun 2015 saja, World Health Organization atau WHO memperkirakan terdapat 1,5 miliar penderita hipertensi di dunia. Kondisi hipertensi tidak boleh dianggap enteng loh. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dikenal juga sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam, karena kerap kali tidak menimbulkan gejala. Padahal kondisi ini berpotensi membahayakan. Saat hipertensi, tekanan darah berada pada nilai 130/80 mm raksa atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit, seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Oleh karena itu, sangat penting bagi penderita hipertensi untuk senantiasa menjaga tekanan darahnya agar tetap stabil. Menjalankan pola makan yang sehat adalah salah satu cara untuk mengontrol hipertensi. Diet DASH, yang merupakan singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertension, merupakan pengaturan pola makan yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah. Bahkan, diet ini juga dinilai mampu mengurangi tekanan darah pada penderita hipertensi. Jadi pada prinsipnya sih diet DASH itu adalah mengurangi garam, meningkatkan asupan kalium, mengurangi lemak jenuh, lalu meningkatkan serat. Pada prinsipnya di situ. Diet DASH pertama kali diperkenalkan oleh sebuah institusi di Amerika Serikat, yaitu National Institute of Health atau NIH pada tahun 1992. NIH menemukan bahwa intervensi diet DASH dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 6-11 mm raksa. Diet ini dilakukan dengan cara mengurangi asupan natrium, lemak, dan kolesterol dengan cara meningkatkan asupan protein, serat, serta vitamin dan mineral dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Bagaimana cara mempraktikkan diet ini? Jadi yang harus kita lakukan adalah kembali ke pola makan masa lalu. Intinya sih seperti itu. Apa pola makan masa lalu? Yang pertama adalah makan sayur dan buah yang tinggi. Bahkan sekarang dari Kemenkes ada panduannya. Jadi makan nasi itu kalau dalam bentuk piring, ya ada disebutnya piring makanku. Dalam bentuk piring, nasi itu adalah 1/3. Lalu berikutnya sayur dan buah itu setengah. Nah, lalu berikutnya adalah sisanya itu baru lauk pauk. Jadi ketika kita makan, ya, maka sayur dan buah itu separuh dari porsi makan dalam satu piring. Itu yang utama. Yang kedua adalah mengurangi garam. Targetnya adalah kadar natriumnya 2,4 gram. Bahkan sekarang ada yang lebih rendah lagi, 1,5 gram. Jadi dan garam itu yang memang sangat berpengaruh ke tekanan darah. Jadi kalau misalnya garamnya berkurang, tekanan darah kita juga akan berkurang. Ya, tahap kedua tentu tidak pakai garam sama sekali dan itu lebih baik. Tapi kan tidak semua orang bisa langsung seperti itu, dia harus bertahap. Kunci sukses diet DASH salah satunya adalah makan lebih banyak buah dan sayuran. Serat, kalium, serta magnesium yang ada dalam buah dan sayuran adalah nutrisi yang mampu membantu mengendalikan tekanan darah. Selain buah dan sayuran, diet DASH juga menganjurkan konsumsi lebih banyak makanan yang kaya protein nabati, seperti kacang-kacangan, produk kedelai, dan biji-bijian. Protein hewani yang direkomendasikan diet ini adalah susu rendah lemak, telur, ikan, dan daging unggas. Sedangkan makanan yang harus dikurangi dan dibatasi pada diet ini diantaranya adalah garam, permen, minuman manis, dan daging merah. Berdasarkan hasil penelitian, orang-orang yang melakukan diet DASH dapat menurunkan tekanan darah mereka dalam waktu 2 minggu. Selain menurunkan tekanan darah, diet DASH juga membantu menurunkan kadar gula dalam darah, trigliserida atau lemak dalam darah, dan kolesterol jahat. Nah, ketika kita mengkonsumsi rutin dengan pola yang seperti itu, rendah garam, lalu berikutnya tinggi serat, lalu rendah lemak jenuh, maka dalam jangka panjang berat badan tentu akan berkurang. Kalau kita punya kolesterol,
hiperkolesterolemia, yang itu juga dia akan meningkatkan resiko penyakit jantung, itu akan berkurang. Artinya apa? Resiko penyakit jantung kita juga akan berkurang. Termasuk juga dengan DASH diet, terutama dengan peningkatan asupan sayur, itu meningkatkan antioksidan. Nah, antioksidan itu juga akan bermanfaat baik untuk tubuh, termasuk juga misalnya mengurangi efek penuaan yang cepat, ya. Jadi melindungi sel-sel tubuh dan seterusnya. Memang banyak manfaatnya. Ketika menjalani diet DASH, disarankan untuk melakukan olahraga secara teratur, mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein, serta berhenti merokok. Dengan demikian, manfaat diet DASH akan diperoleh dengan maksimal. Bagaimana? Tertarik untuk menjalankan diet DASH? Jangan lupa bagikan informasi ini pada orang yang kamu sayangi.